Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita pada kali ini itu terkait dengan sumber daya alam. Ini masih video lanjutan dari video sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang sektor-sektor yang berkelanjutan dari sumber daya alam tersebut, seperti ada sektor pertanian, kemudian ada sektor industri berkelanjutan, ada sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor perkebunan. Diulang lagi, ada sektor pertanian, ada sektor industri, ada sektor perikanan, sektor pertambangan, kehutanan, ada perkebunan, kemudian pariwisata, dan kemudian poin selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Poin pertama itu ada sektor pertanian yang berkelanjutan. Sektor pertanian berkelanjutan ini menurut Atmojo di dalam bukunya itu tahun 2006, masalah pertanian di Indonesia itu terdiri dari ada tingkat produktivitas lahannya menurun, tingkat kesuburan lahan yang menurun, ada konversi lahan atau pergantian lahan pertanian yang meningkat, kemudian lahan kritis yang meluas, pencemaran dan kerusakan pertanian, daya dukung lingkungan yang menurun, kesejahteraan petani menurun, kurangnya tenaga kerja. Upaya yang dilakukan dalam masalah pertanian ini itu seperti misalnya ada permasalahan degradasi lahan. Degradasi lahan ini upaya pemecahan masalahnya itu dengan cara mengembalikan fungsi lahan kembali. Kemudian ada permasalahan pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan itu bisa mengelola limbah sesuai dengan standar dan membuat inovasi atau sesuatu yang baru dalam pengelolaan limbah. Kemudian pada permasalahan pertambangan ini, upaya yang dilakukan bisa menjaga lapisan tanah yang subur dari aktivitas lahan pertambangan. Kemudian ada konversi lahan. Nah, masalah konversi lahan ini, upaya yang dilakukan memecahkan masalahnya itu dengan cara menjaga perencanaan wilayah. Kearifan dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam pertanian itu seperti pengendalian hama terpadu, ada pertanian organik, menggunakan biopestisida, sistem budidaya pertanian ekologi. Nah, sektor industri yang berkelanjutan itu ada namanya green industry. Apa itu green industry? Jadi green industry ini merupakan industri hijau yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dan kelestarian lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kearifan dalam pemanfaatan sumber daya di bidang pertanian ini yang pertama bisa menyerap tenaga kerja, kemudian dapat menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Oke, kita lihat di sektor perikanan. Nah, di sektor perikanan ini itu bisa mengatur jumlah, ukuran, dan jenis ikan yang boleh ditangkap, kemudian menjaga kelestarian mangrove untuk tempat berlindung dan berkembang biak ikan, kemudian menebarkan dan membudidaya berbagai jenis ikan, tidak menggunakan peledak, listrik, dan racun untuk menangkap ikan, kemudian mengawasi dan mengendalikan jumlah kapal, alat, dan hasil tangkapan, kemudian menetapkan kawasan konservasi laut. Itu di sumber daya di sektor perikanan. Nah, sedangkan di sektor pertambangan itu di dalam UNEP, di dalam buku UNEP itu tahun 1999, dampak kegiatan penambangan itu bisa misalnya seperti yang pertama itu ada kerusakan habitat flora dan fauna atau tempat tinggal dari
hewan dan tumbuhan. Kemudian ada perubahan penggunaan lahan, kemudian limbah tambang dan tiling, kemudian ada pencemaran, pemaparan bahan kimia, kecelakaan tambang, penghancuran kawasan budidaya dan situs arkeologi, kemudian mengganggu kesehatan masyarakat. Padahal dalam pelaksanaan penambangan harus memenuhi syaratnya sebagai berikut, yaitu sesuai dengan rencana tata ruang, studi kelayakan pada masyarakat, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kemudian melakukan reklamasi atau pembangunan pulau, restorasi dan rehabilitasi. Kemudian mendukung ketahanan nasional, baik pangan, sandang, ataupun papan. Kemudian sektor pertambangan berkelanjutan ini, kegiatan pertambangannya harus selalu memiliki AMDAL yang akan menjawab pertanyaan tentang biaya lingkungan, sosial, kesehatan masyarakat. Nah, di dalam pelaksanaan pertambangan wajib menghindarkan kerusakan seperti kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air, kemudian menyebabkan kepunahan keragaman hayati, menyebabkan polusi, kemudian mendorong kemiskinan masyarakat setempat, kemudian ada mengancam kesehatan masyarakat. Nah, di sektor pertambangan yang berkelanjutan ini, pertambangan berwawasan mutlak harus dilakukan dengan cara pembukaan lahan harus sesuai dengan kebutuhan, topsoil harus segera dimanfaatkan untuk revegetasi, tanah penutup dan materi buangan harus ditimbun dengan baik dan aman, menghindari gangguan keseimbangan hidrologi, tidak mencemari air tanah, tidak menimbulkan polusi udara. Nah, di sektor kehutanan yang berkelanjutan ini, kita menetapkan kawasan konservasi hutan, kemudian meningkatkan mutu dan produktivitas hutan, meningkatkan peran dalam mengelola dan dalam pengawasan hutan, reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan dan mutu lingkungan, kemudian meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan, meningkatkan penelitian pengembangan di bidang kehutanan, menindak tegas pelaku perusak hutan. Nah, di sektor perkebunan yang berkelanjutan ini, ada kearifan dalam pemanfaatan sumber daya bidang perkebunan. Yang pertama adalah memiliki izin dan sertifikat sesuai undang-undang. Kemudian lahan sesuai dengan tata ruang wilayah, lahan bebas dari sengketa, memiliki badan hukum, memiliki perencanaan jarak panjang agar tetap lestari, pengamatan dan pengendalian hama, penyakit, gulma berbasis lingkungan, pengelolaan limbah dengan baik, memiliki AMDAL, pencegahan dan pengulangan kebakaran, menjaga dan melestarikan keragaman hayati, kemudian mengidentifikasi bencana alam, menjamin keselamatan kesejahteraan pekerja, tidak memperkerjakan anak di bawah umur dan diskriminasi, memiliki komitmen sosial masyarakat yang memiliki kearifan lokal, kemudian tanggung jawab dengan lingkungan, nilai norma dan budaya setempat. Kemudian di sektor pariwisata, sustainable tourism adalah perkembangan pariwisata tidak boleh menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan seharusnya menyatu dengan lingkungan. Nah, dampak positif dari jasa pariwisata pada sektor pariwisata ini itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, kemudian mendorong wirausaha, melestarikan budaya setempat, pengetahuan dan wawasan meningkat, kemudian kesadaran akan kelayakan alam dan budaya, kemampuan berbahasa nasional dan asing lebih baik. Nah, sedangkan dampak negatif dari jasa pariwisata ini itu adalah ketergantungan. Kemudian ada meningkatkan frekuensi impor dan inflasi dan nilai lahan, menyebarkan penyakit, meningkatkan kriminalitas, kemudian luntur budaya lokal dan moral bangsa, kerusakan lingkungan alam dan keragaman hayati, kemudian meningkatkan keragaman hayati, kemudian ada namanya kemacetan lalu lintas, kemudian banyak konversi lahan. Konversi ini pergantian lahan, misalnya seperti lahan pertanian, kebun sawit menjadi kebun karet, atau sebaliknya kebun karet menjadi kebun sawit. Itu namanya konversi. Nah, sektor jasa pariwisata yang berkelanjutan ini, kearifan dalam sumber daya di bidang jasa pariwisata itu harus ada partisipasi masyarakat,
mengikutsertakan para pelaku kepemilikan lokal, menggunakan sumber daya berkelanjutan, mempertimbangkan daya dukung, melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian akuntabilitas maksudnya adalah menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar, melakukan program pendidikan dan pelatihan. Nah, kita masuk ke poin pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Nah, ekofisiensi berasal dari kata ekosistem dan efisien. Artinya, pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, dalam prinsip ekoefisien dilaksanakan atas yang pertama, efisiensi dan efektivitas, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam, tidak dilakukan secara drastis atau berlebihan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.